Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak Panji. Di sini saya Syamili Farlok Syukur. Saya akan mempresentasikan mengenai penugasan daripada challenge chapter 4 kali ini. Oke, jadi pada judul yang saya angkat pada presentasi saya kali ini yaitu My Survey Design Prototype. Oke, nah terdapat beberapa pembahasan yang akan saya bahas nanti, yaitu terdapat yang pertama product introduction, yang kedua yaitu empathy maps, user persona, user journey maps, site map, prototype, dan juga design system. Baik, yang pertama yaitu pada product introduction. Nah, jadi pada kasus kali ini yang saya dapat yaitu sebuah organisasi yang ingin menarik banyak responden untuk mengisi survei mereka tiap hari dengan imbalan gift vouchers dan juga pulsa. Untuk tema aplikasi yang saya buat ini yaitu aplikasi survei. Platformnya itu berupa mobile application dan cakupan prosesnya itu dimulai dari pendaftaran akun, terus login, home, mengisi survei, dan juga claim reward. Kemudian terdapat empathy maps daripada kasus yang saya dapat kali ini. Untuk alurnya itu dimulai dengan sticky notes yang berwarna ungu, terus dilanjutkan dengan kuning, hijau, baru kemudian biru. Nah, yang pertama daripada size-nya, awalnya perusahaan ini mau melakukan survei untuk kepentingan organisasi. Terus mereka berpikir, tapi respondennya mau nggak ya ngisi survei? Terus apalagi ngisinya itu bakal tiap hari, bakal bosan nggak ya? Coba dulu deh sebar kuesioner. Terus yang mereka rasakan yaitu ragu-ragu, dan yang mereka lakukan yaitu menyebar survei ke responden. Dilanjut setelah itu, setelah survei yang disebar tidak terlalu menarik minat koresponden, di sini mereka berpikir, ya dikit yang ngisi nih, gimana ya? Coba lihat satu-satu deh jawaban responden. Siapa tahu dikit tapi jawabannya berbobot gitu. Nah, yang mereka rasakan itu gelisah, terus yang mereka lakukan itu membaca hasil survei yang telah disebar. Kemudian dilanjut dengan hasil survei yang didapat tidak sesuai dengan harapan yang dipikirkan tim sejak awal. Nah, yang mereka pikirkan, kok gini jawaban nggak sesuai yang diharapkan, apa ada imbalan ya? Terus yang mereka rasakan yaitu kurang puas dan merasa kecewa. Dan yang mereka lakukan yaitu berpikir imbalan apa kira-kira yang cocok agar responden tertarik menjawab dengan jawaban yang berbobot. Nah, kemudian dilanjut, mereka mengadakan imbalan gift voucher dengan pulsa untuk responden. Yang mereka pikirkan yaitu kalau kayak gini pasti jadi tertarik nih, ya semoga aja. Yang mereka rasakan itu mereka berharap agar si responden itu tertarik untuk mengisi survei mereka. Terus yang mereka lakukan yaitu mencoba cara sebar survei dengan imbalan hadiah. Nah, baik, di sini terdapat user persona daripada salah satu karyawan yang bekerja pada perusahaan My Survey. Di sini untuk karakternya ini bernama Puan Megawati, berumur 29 tahun, berstatuskan kawin, dan merupakan peneliti pada perusahaan tersebut. Untuk job stipendnya ini menarik perhatian para member organisasi untuk mengisi survei setiap harinya dengan konsisten dan pengisian data yang baik. Sedangkan untuk goals dan need-nya, responden yang mau mengisi survei dengan konsisten dan pengisian data yang baik. Juga terdapat frustration yang dimiliki, yaitu tidak merasa puas dengan hasil survei yang disebar dan sering kehilangan responden yang tertarik mengisi survei. Dan juga terdapat beberapa insight yang terdapat di sini, yaitu berupa beberapa brands yang dia gunakan, ada Instagram, WhatsApp, Apple, Zara, dan juga TikTok. Sedangkan di sini juga terdapat user persona dari salah satu responden. Responden ini bernama Muhammad Luhut yang berumur 21 tahun dan berstatuskan single. Luhut ini merupakan pelajar atau mahasiswa. Dianya memiliki jobs to be done, yaitu mengisi survei agar bisa mendapatkan uang tambahan, bisa dalam bentuk pulsa ataupun voucher. Untuk goals dan needs-nya itu mendapatkan reward berupa pulsa atau voucher setelah mengisi survei. Sedangkan untuk frustration-nya membutuhkan uang tambahan dengan mengisi survei, susah menemukan lembaga survei yang memberi reward kepada respondennya, dan juga merasa pertanyaan yang ada di survei kurang begitu menarik. Sedangkan untuk insight yang terdapat pada user persona ini, terdapat beberapa brand yang dia gunakan, yaitu seperti dianya menggunakan Android, terus dianya menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok. Nah, kemudian lanjut pada user journey maps-nya.
Di sini terdapat 4 fase yang terbagi pada user journey maps ini. Yang pertama yaitu fase awareness, activity, choose, dan juga impact. Dimulai dengan fase awareness pada action dan touch point-nya. Yang pertama yaitu merencanakan pembuatan survei, membuat daftar pertanyaan survei setiap hari, dan juga membuat target audiens untuk mendapatkan survei. Terus sedangkan untuk frustasinya, yang pertama yaitu susah sekali mengulang setiap hari untuk membuat pertanyaan. Yang kedua menentukan target untuk audiens membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk opportunity-nya, yang pertama yaitu membuat sebuah website responsif yang dapat mempermudah pengguna ketika mengisi survei. Kemudian yang kedua, dapat menyimpan data survei sebelumnya yang telah dibuat oleh researcher lain. Dan juga yang ketiga, dokumentasi untuk peserta researcher. Kemudian fase yang kedua yaitu activity. Untuk action dan touch points-nya ini, yang pertama yaitu menyebarkan survei setiap hari, kemudian menunggu pengisian survei dan melihat aktivitas data survei yang sudah ada. Sedangkan untuk frustration-nya, yang pertama yaitu menyebarkan survei tidak bisa dilakukan secara cepat dan target yang spesifik yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, terlalu lama menunggu responden yang tepat dalam mengisi survei yang sesuai harapan. Dan sedangkan untuk opportunity-nya di sini yang pertama yaitu survei yang terdapat pada aplikasi dapat diisi dengan cepat, optimal, dan efisien agar sesuai dengan harapan. Kemudian memberikan sebuah hadiah untuk partisipan yang telah mengisi survei seperti voucher dan pulsa. Untuk fase yang ketiga yaitu choose. Di sini action dan touch points-nya yang pertama yaitu mendapatkan data hasil survei, yang kedua melakukan observasi data survei tahap awal, dan juga yang ketiga menyalin data hasil survei. Untuk frustration-nya yang pertama yaitu data hasil survei hanya sedikit responden yang memberikan jawaban. Kemudian yang kedua banyak data yang tidak bagus yang diisi oleh para responden. Yang ketiga melakukan pengambilan data masih manual dengan menyalin ke kertas. Sedangkan untuk opportunity-nya di sini yang pertama yaitu survei diberlakukan lebih interaktif dan menarik untuk memancing responden. Kemudian yang kedua, notice untuk memberikan data yang baik dan benar. Dan yang ketiga, ekspor data survei berupa Excel dan atau visual data yang baik untuk menyalin data. Untuk fase yang berikutnya yaitu impact, action dan touch point yang pertama yaitu membuat keputusan dari data hasil survei. Yang kedua, membuat laporan hasil survei. Dan yang ketiga, menyebarkan hasil survei setiap harinya. Untuk frustration-nya, yang pertama yaitu keputusan tidak terlalu baik karena data yang didapat kurang berkualitas. Dan yang kedua, data hasil survei tiap harinya masih terpisah dan menyulitkan dokumentasi. Sedangkan untuk opportunity-nya yaitu mengelompokkan data hasil survei untuk memudahkan para researcher lain dalam membagikan temuan survei. Nah, selanjutnya lanjut pada sitemap. Di sini sitemap daripada desain aplikasi yang saya buat. Awalnya itu terdapat home screen. Nah, di home screen ini kita bisa melakukan login dengan Facebook ataupun Google. Juga jika belum mempunyai akun, kita dapat melakukan register dengan menggunakan SMS. Jika kita ingin register dengan SMS, maka akan mendapatkan verification code, baru kemudian dibuatkan akun kita. Nah, kemudian jika sudah login, awalnya kita akan berada di dashboard screen. Nah, di dashboard screen ini terdapat beberapa tab yang ada di dalamnya, yaitu tab untuk survei, invite, payouts, dan juga settings. Nah, pada tab survei ini terdapat beberapa screen, yaitu screen untuk quick survey, public survey, dan juga product survey. Nah, pada awal quick survey ini kita dapat memilih survei yang terdapat di dalam screen-nya. Kemudian jika kita sudah mengisi surveinya, akan terdapat hasil dari responden-responden sebelumnya yang sudah mengisi survei yang kita pilih. Terus kemudian terdapat public survey. Di public survey ini kita juga dapat mengisi survei. Nah, jika kita sudah mengisi survei, maka akan muncul pop-up yang dimana akan memberikan pesan terima kasih telah mengisi survei. Terus kemudian pada screen product survei ini terdapat di dalamnya juga kita dapat melakukan mengisi survei. Kemudian jika setelah kita mengisi survei, maka akan muncul pesan terima kasih telah mengisi survei. Pada tab kedua yaitu invite. Pada tab invite ini kita dapat mengundang, terdapat penjelasan yang dimana jika kita mengundang teman untuk menggunakan aplikasi ini, maka kita akan memperoleh poin lebih jika teman tersebut berhasil menginstal dan menyelesaikan 2 survei yang terdapat di dalamnya. Terus kemudian pada tab payouts, di sini kita dapat klaim reward.
terdapat beberapa reward yang terdapat di dalamnya. Jika kita ingin melakukan klaim reward, maka kita harus mengisi phone number terlebih dahulu, dan jika sudah, maka akan muncul pop-up yaitu sukses pemesanan. Dan yang ketiga yaitu tab settings. Di tab settings ini terdapat beberapa screen, yaitu yang pertama help, yang berisi panduan daripada aplikasi ini, dan kedua yaitu terms and privacy policy, yang berisi aturan-aturan daripada aplikasi ini, dan juga yang ketiga yaitu kita dapat melakukan logout, dan jika kita ingin logout maka akan muncul konfirmasi berupa pop-up untuk mengkonfirmasi apakah kita ingin melakukan logout apa tidak. Nah, di sini terdapat desain prototipe yang saya buat. Yang pertama ini adalah low fidelity daripada desain yang saya buat. Kemudian ini berupa high fidelity yang saya buat. Lanjut, mungkin untuk penjelasan desainnya kita langsung pindah ke Figma. Nah, di sini awalnya kita dapat melakukan login kalau sudah mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, kita dapat daftar, dan jika sudah daftar maka kita dapat langsung sign in. Nah, pada halaman dashboard-nya ini terdapat beberapa tab, yaitu tab untuk survei, invite, payouts, dan juga settings. Nah, di tab survei ini kita pertama awalnya dapat bisa memilih, yaitu mau mengisi quick survey ataupun public survey atau product survey. Di sini saya contohkan untuk quick survey. Nah, untuk tampilan menu quick survey seperti ini, jika kita ingin mengisi survei tinggal kita pilih, kemudian kita jawab survei tersebut. Nah, jika sudah, maka langsung kembali. Mohon maaf, jika sudah seharusnya terdapat responden sebelumnya yang sudah mengisi survei kita berupa pie graph. Nah, kemudian jika kita ingin mengisi public survey, di sini kita tinggal memilih, terus kita mengisi, dan jika sudah selesai, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kembali. Nah, kemudian terdapat tab invite, yang dimana kita jika mengundang teman kita untuk menggunakan aplikasi ini, maka kita akan mendapat 100 poin. Jika teman tersebut berhasil menginstal dan menyelesaikan 2 survei dengan kode referral yang kita bagikan, maka kita akan mendapatkan 100 poin. Kemudian terdapat tab payouts. Di sini kita dapat melakukan claim reward. Jika ingin claim reward, maka di sini kita harus mengisi nomor ponsel terlebih dahulu. Jika sudah, maka tinggal ditukar dan berhasil. Sedangkan untuk settingsnya di sini terdapat screen untuk help, terms and privacy, dan kita dapat melakukan logout. Jika ingin logout, maka akan muncul pop-up seperti ini, dan jika ingin logout, maka akan kembali ke menu login. Baik, itu untuk penjelasan daripada prototipenya. Di sini berikutnya terdapat desain sistem. Desain sistemnya ini untuk font yang digunakan yaitu Roboto. Nah, untuk size heading 1, heading 2, dan heading 3 itu, heading 1 itu menggunakan ukuran 26 pixel, heading 2 itu menggunakan 20 pixel, dan heading 3 itu menggunakan 16 pixel. Sedangkan untuk bodinya itu menggunakan ukuran 16 pixel, dan captionnya itu menggunakan ukuran 14 pixel. Nah, di sini juga terdapat beberapa variasi fontnya. Yang pertama, font dengan warna hitam dan juga abu-abu dengan hexacode-nya seperti ini. Terus terdapat beberapa icon yang terdapat di dalam aplikasinya yang digunakan, dan untuk primary color-nya itu berwarna biru dengan hexacode 004393, dan juga berwarna biru muda dengan hexacode 71B4F2. Baik, mungkin sekian dari presentasi yang saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.